Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bayangkan sebuah hari raya suci, keluarga berkumpul, anak-anak tertawa, doa dan pujian naik ke hadirat Tuhan. Namun dalam sekejap, damai itu runtuh. Sukacita berubah menjadi kepanikan. Terang seolah ditelan kegelapan. Dunia kembali dikejutkan oleh sebuah tragedi yang terjadi saat perayaan iman berlangsung. Di sebuah ruang publik yang selama ini dikenal sebagai tempat kebebasan dan kebersamaan di kawasan Bondi Beach. Peristiwa ini bukan sekadar kabar duka bagi satu komunitas saja. Ini adalah peringatan rohani bagi seluruh umat percaya. Hari raya yang dirayakan saat itu dikenal sebagai Hanukkah, sebuah perayaan yang syarat makna. Perayaan cahaya, perayaan ketekunan iman, perayaan kesetiaan Tuhan di tengah pencemaran dan penindasan. Hanukkah mengingatkan dunia bahwa ketika minyak hampir habis, Tuhan sanggup membuatnya cukup. Ketika harapan nyaris padam, Tuhan justru menyalakan terang yang lebih besar. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus sendiri hadir dalam perayaan itu, menunjukkan bahwa terang sejati tidak berdiri jauh dari penderitaan manusia. Ia masuk ke dalamnya. Namun hari itu, terang diserang. Bukan hanya manusia yang menjadi korban, tetapi nilai-nilai iman, martabat, dan kemanusiaan. Saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melihat lebih dalam. Kekerasan yang terjadi dalam konteks perayaan iman bukan peristiwa tunggal, melainkan buah dari kebencian yang dibiarkan tumbuh lama. Alkitab mengajarkan bahwa kebencian terhadap umat pilihan Tuhan bukan sekadar konflik sosial, itu adalah penentangan terhadap rencana Allah sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini bukan soal politik, bukan soal ideologi dunia. Ini soal posisi rohani. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar tidak menjadi angkuh secara rohani. Kita bukan akar, kita adalah cabang yang dicangkokkan. Artinya, ketika umat pilihan diserang, gereja tidak boleh diam. Diam bukan netral. Diam adalah pembiaran. Antisemitisme bukan hanya kejahatan kemanusiaan. Ia adalah pemberontakan terhadap firman Tuhan. Namun, saudara, di tengah tragedi selalu ada secercah terang. Masih ada keberanian, masih ada orang-orang yang memilih menyelamatkan, bukan membenci. Masih ada tindakan kasih yang melampaui identitas dan latar belakang. Itulah bukti bahwa kejahatan tidak pernah memiliki kata terakhir. Yesus berkata, Aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Terang itu tidak bisa ditembak, tidak bisa dibungkam, dan tidak bisa dipadamkan. Firman Tuhan dalam Mazmur 122 ayat 6 berkata, Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Ini bukan permintaan opsional, ini perintah rohani. Dan dalam Zakaria dikatakan bahwa menyentuh Israel sama dengan menyentuh biji mata Tuhan sendiri. Saudara, dukungan kita bukan karena berita, bukan karena tren, bukan karena opini publik, tetapi karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Peristiwa ini mengingatkan kita, dunia masih gelap tetapi Tuhan tetap setia. Hari ini gereja dipanggil bukan untuk takut, melainkan berdiri. Berdiri dalam kebenaran, berdiri dalam doa, berdiri bersama terang. Karena ketika cahaya diserang, itulah saatnya iman bangkit dan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan.
Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia hari ini tidak kekurangan informasi. Yang dunia kekurangan adalah kepekaan nurani. Setiap hari kita melihat kekerasan, setiap hari kita mendengar tragedi, namun hati manusia perlahan menjadi kebal. Air mata digantikan scroll, doa digantikan opini, belas kasih digantikan perdebatan. Dan di saat seperti inilah, Tuhan tidak berteriak, Ia mengetuk. Alkitab menunjukkan satu pola yang berulang sejak Kejadian sampai Wahyu. Ketika manusia tidak mau mendengar firman, Tuhan berbicara melalui peristiwa. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menghancurkan tanpa tujuan, melainkan untuk membangunkan hati yang tertidur. Yesus sendiri berkata, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Masalahnya bukan Tuhan tidak berbicara. Masalahnya adalah manusia terlalu sibuk untuk mendengar. Saudara, perhatikan baik-baik. Peristiwa ini tidak terjadi di tengah konflik bersenjata, tidak terjadi di zona perang, melainkan di tengah perayaan iman, ibadah, doa, keluarga, anak-anak. Ini adalah pola lama dengan wajah baru. Sejak zaman Mesir, sejak zaman Babel, sejak zaman Romawi, iblis selalu melakukan hal yang sama, menyerang terang saat terang itu bersinar paling kuat. Namun ia selalu lupa satu hal, terang tidak pernah bergantung pada kegelapan untuk bertahan hidup. Mari kita jujur sebagai tubuh Kristus. Kita sering bersuara keras ketika gereja diserang, namun kita terlalu sering diam ketika umat pilihan Tuhan dihina. Kita menangis ketika diri kita disakiti, namun acuh ketika rencana Allah diinjak-injak. Paulus memperingatkan dengan keras, jangan sombong secara rohani, jangan merasa diri paling benar, jangan lupa dari mana akar iman kita berasal. Jika hari ini cabang merasa bisa hidup tanpa akar, maka cabang itu sudah mulai layu, meski daunnya masih hijau. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Antisemitisme bukan hanya isu kemanusiaan. Antisemitisme bukan hanya masalah politik global. Antisemitisme adalah penolakan terhadap kesetiaan Tuhan sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menarik kembali pilihannya. Apa yang Ia tetapkan, Ia genapi. Apa yang Ia janjikan, Ia jaga. Bahkan ketika manusia gagal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa mereka yang mencintai damai sejahtera Yerusalem akan mengalami damai yang sejati. Sejarah iman selalu bergerak dengan cara yang aneh bagi logika manusia. Ketika Mesir gelap, Israel mendapat terang. Ketika salib berdiri, kebangkitan sedang disiapkan. Ketika kubur tertutup, hidup baru sedang menunggu 3 hari. Dan hari ini, di tengah luka, di tengah ketakutan, di tengah kebingungan dunia, Tuhan kembali menyalakan pelita kecil yang menolak padam. Bukan lewat kekuatan senjata, bukan lewat kekuasaan politik, melainkan lewat iman yang tidak menyerah. Banyak orang bertanya, di mana Tuhan saat semua ini terjadi? Firman Tuhan justru bertanya balik. Di mana manusia saat Tuhan diperingatkan? Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia. Manusialah yang sering meninggalkan Tuhan. Namun kasih-Nya begitu besar, Ia tetap datang, tetap menegur,
tetap memanggil. Bukan untuk menghukum terlebih dahulu, melainkan untuk mengajak bertobat. Saudara, kita hidup di zaman di mana iman tidak lagi diuji oleh singa di Koloseum, tetapi oleh kenyamanan, ketakutan, dan kompromi. Hari ini Tuhan bertanya kepada gerejanya, apakah engkau akan berdiri ketika kebenaran tidak populer? Apakah engkau akan mengasihi ketika dunia memilih membenci? Apakah engkau akan tetap menjadi terang ketika terang itu diserang? Karena iman yang tidak diuji adalah iman yang belum dewasa. Firman Tuhan berkata, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bukan mungkin, bukan jika, tetapi pasti. Saudara-saudari yang terkasih, dunia boleh terguncang, manusia boleh goyah, namun janji Tuhan tetap teguh. Mari kita berdiri, bukan dengan kebencian, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan iman yang menyala. Karena ketika cahaya Tuhan dinyalakan, seluruh dunia, cepat atau lambat, akan melihatnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah.
Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.